Selanjutnya adalah metode saldo menurun. Metode ini menggunakan tarif penyusutan berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus. Metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance method menghasilkan perhitungan beban penyusutan periodik yang semakin menurun selama estimasi masa manfaat aset tetap. Tadi kita udah bicara depresiasi. Nah, sekarang kita akan belajar terkait impairment. Impairment. Penurunan nilai dari aset merupakan satu kondisi di mana nilai tercatat dari aset atau carrying amount melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Secara periodik, perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai. Jadi akan menggunakan test of impairment. Jika terdapat identifikasi atau indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Apabila perusahaan memiliki indikasi penurunan nilai, maka perusahaan akan mengakui adanya rugi penurunan nilai atau impairment loss ketika carrying amount dari aset lebih tinggi dari recoverable amount. Rugi penurunan nilai adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih nilai tercatat suatu aset atau unit penghasil kas atau jumlah terpulihkannya. Sebagai contoh dari impairment yang sekarang adalah Mulanco membeli gedung 5 tahun silam ya sebesar $600.000. Usianya adalah masa manfaat 20 tahun, depresiasinya garis lurus, book value gedung 45.000. Value in use aset untuk 15 tahun mendatang adalah 237.950 dan NRV aset saat ini adalah 220.000. Recoverable amount yang digunakan adalah yang lebih tinggi antara value in use dan NRV. Nah, carrying value lebih besar dari recoverable amount ya, jadi lebih besar ya, 450 lebih besar dari 237. Dan jurnalnya adalah accumulated depreciation building, ya bisa dilihat caranya. Loss on impairment dan kreditnya ada building. Ini untuk mencatat ternyata ada indikasi penurunan nilai. Selanjutnya kita akan bahas terkait depletion. Sumber daya alam sering disebut dengan wasting asset, termasuk petroleum, mineral, dan timberland. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama biologis aset seperti timberland, yang kedua adalah kekayaan mineral seperti oil, gas, dan mineral lainnya. Nah, ini dasar dari depresi atau depletion adalah perhitungan depresi melibatkan 3 pengeluaran. Yang pertama biaya pre-exploratory atau biaya dikeluarkan sebelum perusahaan telah memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi wilayah tertentu. Dan yang kedua jenis biaya eksploratory dan evaluasi adalah pertama perolehan hak untuk mengeksplorasi, topographical, geological, geochemical, and geophysical, biaya pengeboran eksplorasi, pemberian contoh atau sampel, dan kegiatan yang berkaitan dengan mengevaluasi kekayaan teknis dan kekayaan komersial dari ekstraksi sumber daya mineral. Dan yang ketiga, biaya pengembangan. Fase pengembangan terjadi ketika perusahaan menentukan bahwa memiliki tingkat yang wajar sumber daya mineral di dalam tanah sehingga produksi akan sangat menguntungkan. Perusahaan membagi biaya pengembangan dengan 2 bagian, yaitu tangible equipment cost dan intangible development cost. Pertama, tangible equipment cost termasuk seluruh transportasi dan peralatan berat lainnya yang dibutuhkan untuk mengambil sumber daya alam dan siap sampai digunakan. Yang kedua, intangible development cost seperti biaya pengoboran, bikin terowongan, bikin lubang atau sumur. Nah, kita sudah bahas terkait depreciation, impairment, dan depletion. Demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang accounting for intangible asset, yaitu introduction to intangible asset. See you!